Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Rahayu dengan NIM P3E125040 dengan program studi D3 Statistika Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proses pembuatan sebuah website undangan pesta ulang tahun menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Pada video ini, saya akan menjelaskan setiap kode program yang saya tuliskan mulai dari fungsi masing-masing tag HTML, pengaturan tampilan menggunakan CSS, hingga hasil yang ditampilkan pada browser. Dengan penjelasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana sebuah website sederhana dibuat secara bertahap. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Notepad dan Sam untuk membuat websitenya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke proses pembuatan website. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat struktur dasar HTML sebagai kerangka utama halaman web. Langkah pertama, saya menuliskan doctype HTML. Kode ini berfungsi memberitahu browser bahwa dokumen yang saya buat menggunakan HTML, sehingga browser dapat menampilkan halaman dengan benar. Selanjutnya, saya membuat tag HTML lang sama dengan kutip 2 ID. Tag HTML merupakan pembungkus seluruh isi website, sedangkan atribut lang sama dengan ID menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan pada halaman ini adalah bahasa Indonesia. Berikutnya, saya membuat tag head. Bagian head digunakan untuk menyimpan informasi mengenai halaman web yang tidak langsung ditampilkan kepada pengunjung. Di dalam head, saya menambahkan meta carsheet sama dengan kutip 2 UTF-8. Kode ini berfungsi agar semua karakter dan simbol dapat ditampilkan dengan benar, termaksud huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya membuat tag titel undangan pesta ulang tahun titel. Titel berfungsi sebagai judul halaman yang akan muncul pada tab browser, jadi ketika website dibuka, nama tab yang tampil adalah undangan pesta ulang tahun. Berikutnya, saya menghubungkan file CSS menggunakan link rel sama dengan style sheet, herb sama dengan style CSS. Kode ini berfungsi menghubungkan file HTML dengan file CSS agar tampilan website dapat diatur menjadi lebih menarik. Setelah selesai pada bagian head, saya menutup tag tersebut menggunakan kemudian mulai membuat isi website dengan tag body. Semua konten yang ada di dalam body akan ditampilkan pada halaman website. Selanjutnya, saya membuat tag header. Header digunakan sebagai bagian paling atas website yang biasanya berisi judul dan informasi pembuka. Di dalam header, saya membuat tag H1 dengan tulisan undangan pesta ulang tahun. Tag H1 merupakan heading utama sehingga ukuran tulisannya paling besar. Setelah website dijalankan, judul ini akan tampil di bagian atas halaman. Kemudian saya menambahkan tag P. Tag paragraf ini berisi kalimat "Selamat datang di website undangan ulang tahunku". Setelah dijalankan, kalimat tersebut akan muncul tepat di bawah judul sebagai ucapan selamat datang kepada pengunjung. Setelah header selesai, saya menutupnya menggunakan tag garis miring header. Berikutnya, saya membuat tag nav. Tag nav digunakan untuk membuat menu navigasi agar pengunjung dapat berpindah ke bagian tertentu pada website. Selanjutnya, saya membuat link pertama menggunakan arrive sama dengan kutip 2 pagar home kutip 2 home garis miring A. Atribut arrive sama dengan kutip 2 pagar home menghubungkan menu home dengan section yang memiliki ID home. Ketika menu home diklik, halaman akan langsung berpindah ke bagian home. Kemudian saya menambahkan arrive kutip 2 pagar acara garis miring A. Link ini berfungsi mengarahkan pengunjung ke bagian informasi acara ulang tahun ketika menu acara dipilih. Selanjutnya, saya membuat section pertama menggunakan tag section ID sama dengan kutip 2 home.
Text section digunakan untuk membagi halaman website menjadi beberapa bagian. Pada bagian ini, saya memberikan ID home agar nantinya dapat diakses melalui menu navigasi yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam section home, saya menambahkan tag H2. Tag ini digunakan sebagai subjudul pada halaman. Setelah website ini dijalankan, subjudul akan tampil dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan paragraf sehingga memudahkan pengunjung mengetahui isi dari bagian tersebut. Berikutnya, saya menambahkan tag P untuk membuat paragraf. Paragraf ini berisi ucapan selamat datang serta ajakan kepada keluarga, teman, dan kerabat untuk menghadiri acara ulang tahun. Setelah dijalankan, teks tersebut akan muncul tepat di bawah subjudul. Selanjutnya, saya membuat section baru dengan ID acara. Bagian ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai pelaksanaan acara ulang tahun. Di dalam section acara, saya kembali menggunakan tag H2 sebagai judul bagian. Tujuannya agar pengunjung mengetahui bahwa informasi yang ditampilkan merupakan detail mengenai acara. Berikutnya, saya membuat sebuah tabel menggunakan tag tabel. Tabel dipilih agar informasi acara tersusun rapi dalam bentuk baris dan kolom, sehingga lebih mudah dibaca. Kemudian, saya membuat baris pertama menggunakan tag TR. Tag TR berfungsi sebagai pembuat baris pada tabel. Di dalam baris tersebut, saya menambahkan tag TD untuk mengisi kolom pertama dengan keterangan hari. Kemudian pada kolom berikutnya, saya mengisi nama hari pelaksanaan ulang tahun. Setelah dijalankan, informasi hari akan tampil di dalam satu baris tabel. Selanjutnya, saya membuat baris berikutnya untuk mengisi tanggal acara. Caranya sama, yaitu menggunakan tag TR sebagai baris dan TD sebagai tempat menuliskan keterangan serta isi datanya. Kemudian saya menambahkan baris untuk waktu pelaksanaan acara. Informasi jam dibuat menggunakan tag TD sehingga tampil rapi sejajar dengan informasi lainnya. Setelah itu, saya membuat baris terakhir untuk menampilkan tempat pelaksanaan ulang tahun dengan menggunakan tabel. Semua informasi penting seperti hari, tanggal, waktu, dan tempat akan terlihat lebih jelas dan teratur dan mudah dipahami oleh pengunjung. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, yang menutup tabel menggunakan tabel. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, saya menutup tabel menggunakan tag tabel. Tag penutup ini menandakan bahwa pembuatan tabel telah selesai. Kemudian saya menutup section acara menggunakan garis miring section. Dengan begitu, bagian informasi acara sudah selesai dibuat dan website siap dilanjutkan ke bagian berikutnya seperti galeri foto atau kontak. Setelah seluruh struktur HTML selesai dibuat, selanjutnya saya membuka file style CSS untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik. Pertama, saya membuat selector body. Selector ini digunakan untuk memberikan pengaturan pada seluruh isi halaman website. Jadi, semua elemen yang ada di dalam body akan mengikuti aturan yang saya buat. Kemudian, saya menambahkan properti font family. Properti ini berfungsi mengatur jenis huruf yang digunakan pada website. Saya memilih font Arial atau Helvetica karena tampilannya sederhana, rapi, dan mudah dibaca oleh pengunjung. Selanjutnya, saya menggunakan background color untuk mengubah warna latar belakang halaman. Dengan adanya warna latar belakang, tampilan website terlihat polos dan menjadi lebih menarik. Berikutnya, saya menambahkan properti margin. Margin berfungsi memberikan jarak antara isi website dengan tepi browser sehingga tampilan halaman menjadi lebih lega dan rapi. Kemudian saya menggunakan padding. Padding berfungsi memberikan jarak antara isi dengan batas dalam suatu elemen. Dengan begitu, tulisan tidak menempel pada pinggir kotak dan terlihat lebih nyaman dibaca. Selanjutnya, saya mengatur bagian header. Pada bagian ini, saya memberikan warna latar belakang agar judul website lebih menonjol dibandingkan bagian lainnya. Kemudian, saya menggunakan text align center. Properti ini berfungsi membuat seluruh tulisan pada header berada di tengah. Setelah dijalankan, judul dan teks sambutan akan tampil simetris hingga terlihat lebih menarik. Selanjutnya, saya mengatur warna tulisan menggunakan properti color. Tujuannya agar tulisan terlihat jelas dan memiliki kontras yang baik dengan warna latar belakang. Berikutnya, saya memberikan padding pada header. Fungsi dari kode ini adalah menambah ruang di dalam header sehingga judul tidak terlalu menempel pada bagian atas maupun bawah. Setelah itu, saya mengatur bagian menu navigasi menggunakan selection nav. Menu navigasi merupakan bagian yang berisi tombol home, acara, dan menu lainnya. Kemudian, saya mengatur warna latar belakang menu navigasi menggunakan background color. Setelah dijalankan, menu akan memiliki warna yang berbeda sehingga mudah dikenali oleh pengunjung.
Selanjutnya, saya mengatur setiap link menu menggunakan selection nav A. Pada bagian ini, saya menghilangkan garis bawah tulisan, mengatur warna teks, dan memberikan jarak antar menu sehingga tampilannya lebih rapi. Kemudian saya menambahkan efek ketika kursor diarahkan ke menu menggunakan hover. Saat pengunjung mengarahkan mouse ke salah satu menu, warna menu akan berubah hingga memberikan kesan lebih efektif. Berikutnya, saya mengatur tampilan setiap section. Saya memberikan jarak antara section menggunakan margin bottom agar setiap bagian website tidak saling berhimpitan. Selanjutnya, saya mengatur tabel informasi acara. Saya memberikan border pada tabel sehingga setiap data memiliki garis pembatas dan terlihat lebih rapi. Kemudian, saya menambahkan padding pada setiap sel tabel agar tulisan di dalam tabel tidak menempel pada garis sehingga lebih mudah dibaca. Apabila pada website terdapat gambar ulang tahun, saya mengatur ukurannya menggunakan properti width. Tujuannya agar gambar tampil proporsional dan tidak memenuhi seluruh halaman. Jika digunakan border radius, maka sudut gambar akan menjadi lebih membulat sehingga tampilannya terlihat lebih modern dan menarik. Terakhir, saya menyimpan file CSS, kemudian kembali ke browser dan melakukan refresh halaman. Setelah halaman dimuat ulang, seluruh perubahan yang telah dibuat langsung diterapkan. Website undangan ulang tahun kini memiliki tampilan yang lebih rapi, menarik, dan nyaman untuk dibaca oleh para pengunjung. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, saya menutup tabel menggunakan tag tabel. Tag penutup ini menandakan bahwa pembuatan tabel telah selesai. Kemudian saya menutup section acara menggunakan garis miring section. Dengan begitu bagian informasi acara sudah selesai dibuat dan website siap dilanjutkan ke bagian berikutnya seperti galeri foto atau kontak. Setelah seluruh struktur HTML selesai dibuat, selanjutnya saya membuka file style CSS untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik. Pertama, saya membuat selector body. Selector ini digunakan untuk memberikan pengaturan pada seluruh isi halaman website. Jadi, semua elemen yang ada di dalam body akan mengikuti aturan yang saya buat. Kemudian, saya menambahkan properti font family. Properti ini berfungsi mengatur jenis huruf yang digunakan pada website. Saya memilih font Arial atau Helvetica karena tampilannya sederhana, rapi, dan mudah dibaca oleh pengunjung. Selanjutnya saya menggunakan background color untuk mengubah warna latar belakang halaman. Dengan adanya warna latar belakang, tampilan website terlihat polos dan menjadi lebih menarik. Berikutnya, saya menambahkan properti margin. Margin berfungsi memberikan jarak antara isi website dengan tepi browser sehingga tampilan halaman menjadi lebih lega dan rapi. Kemudian, saya menggunakan padding. Padding berfungsi memberikan jarak antara isi dengan batas dalam suatu elemen. Dengan begitu, tulisan tidak menempel pada pinggir kotak dan terlihat lebih nyaman dibaca. Selanjutnya, saya mengatur bagian header. Pada bagian ini, saya memberikan warna latar belakang agar judul website lebih menonjol dibandingkan bagian lainnya. Kemudian, saya menggunakan text align center. Properti ini berfungsi membuat seluruh tulisan pada header berada di tengah. Setelah dijalankan, judul dan teks sambutan akan tampil simetris hingga terlihat lebih menarik. Selanjutnya, saya mengatur warna tulisan menggunakan properti color. Tujuannya agar tulisan terlihat jelas dan memiliki kontras yang baik dengan warna latar belakang. Berikutnya, saya memberikan padding pada header. Fungsi dari kode ini adalah menambah ruang di dalam header sehingga judul tidak terlalu menempel pada bagian atas maupun bawah. Setelah itu, saya mengatur bagian menu navigasi menggunakan selection nav. Menu navigasi merupakan bagian yang berisi tombol home, acara, dan menu lainnya. Kemudian, saya mengatur warna latar belakang menu navigasi menggunakan background color. Setelah dijalankan, menu akan memiliki warna yang berbeda sehingga mudah dikenali oleh pengunjung. Selanjutnya, saya mengatur setiap link menu menggunakan selection nav A. Pada bagian ini, saya menghilangkan garis bawah tulisan, mengatur warna teks, dan memberikan jarak antar menu sehingga tampilannya lebih rapi. Kemudian saya menambahkan efek ketika kursor diarahkan ke menu menggunakan hover. Saat pengunjung mengarahkan mouse ke salah satu menu, warna menu akan berubah hingga memberikan kesan lebih efektif. Berikutnya, saya mengatur tampilan setiap section. Saya memberikan jarak antara section menggunakan margin bottom agar setiap bagian website tidak saling berhimpitan. Selanjutnya, saya mengatur tabel informasi acara. Saya memberikan border pada tabel sehingga setiap data memiliki garis pembatas dan terlihat lebih rapi.
Kemudian, saya menambahkan padding pada setiap sel tabel agar tulisan di dalam tabel tidak menempel pada garis sehingga lebih mudah dibaca. Apabila pada website terdapat gambar ulang tahun, saya mengatur ukurannya menggunakan properti width. Tujuannya agar gambar tampil proporsional dan tidak memenuhi seluruh halaman. Jika digunakan border radius, maka sudut gambar akan menjadi lebih membulat sehingga tampilannya terlihat lebih modern dan menarik. Terakhir, saya menyimpan file CSS, kemudian kembali ke browser dan melakukan refresh halaman. Setelah halaman dimuat ulang, seluruh perubahan yang telah dibuat langsung diterapkan. Website undangan ulang tahun kini memiliki tampilan yang lebih rapi, menarik, dan nyaman untuk dibaca oleh para pengunjung. Selanjutnya, saya mengecek kembali ke seluruh kode HTML yang telah dibuat. Tujuannya untuk memastikan tidak ada tag yang belum ditutup atau terjadi kesalahan penulisan yang dapat menyebabkan tampilan website menjadi tidak sesuai. Kemudian, saya menyimpan file HTML dengan menekan tombol Ctrl+S agar semua perubahan yang telah saya lakukan tersimpan. Setelah itu, saya berpindah ke browser dan melakukan refresh halaman. Refresh dilakukan agar browser memuat kembali kode terbaru yang telah disimpan. Setelah halaman berhasil dimuat, terlihat bahwa judul undangan pesta ulang tahun sudah muncul di bagian atas website. Ini menandakan bahwa tag H1 yang saya buat telah berjalan dengan baik. Di bawah judul tersebut juga terlihat paragraf ucapan selamat datang. Hal ini menunjukkan bahwa tag P berhasil ditampilkan sesuai dengan isi yang telah saya tuliskan sebelumnya. Selanjutnya, saya melihat menu navigasi yang terdiri dari home dan acara. Menu tersebut sudah tampil sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat pada HTML dan CSS. Kemudian, saya mencoba menekan salah satu menu navigasi. Saat menu diklik, halaman langsung berpindah ke section yang dituju. Ini membuktikan bahwa atribut Thrive yang menghubungkan menu dengan setiap section telah bekerja dengan benar. Berikutnya, saya mengecek bagian informasi acara. Pada bagian ini, tabel sudah menampilkan data hari, tanggal, waktu, dan tempat dengan susunan yang rapi, sehingga informasi mudah dibaca oleh pengunjungnya. Selanjutnya, saya memperhatikan tampilan keseluruhan website. Jenis huruf yang digunakan sudah berubah sesuai dengan pengaturan font family, sehingga tulisan terlihat lebih rapi, jelas, dan nyaman dibaca. Warna latar belakang halaman juga sudah berubah sesuai dengan kode background color yang telah saya tambahkan pada file CSS. Dengan adanya warna tersebut, tampilan website menjadi lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Kemudian saya melihat bahwa semua tulisan berada pada posisi yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh penggunaan properti seperti text align, margin, dan padding yang membantu mengatur tata letak halaman. Apabila terdapat gambar pada website, gambar tersebut juga sudah berhasil ditampilkan dengan ukuran yang sesuai. Pengaturan width membuat gambar terlihat proporsional sehingga tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Setelah memastikan semua bagian telah berfungsi dengan baik, dapat disimpulkan bahwa website undangan ulang tahun berhasil dibuat. Website ini telah memiliki judul, menu navigasi, ucapan pembuka, informasi acara, gambar, serta tampilan yang lebih menarik berkat penggunaan CSS. Dengan demikian, proses pembuatan website telah selesai dan halaman siap digunakan ataupun dikembangkan kembali dengan menambahkan fitur-fitur lain sesuai kebutuhan. Demikian presentasi pembuatan web dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.